Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya kelas 8. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk pembelajaran daring ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai berita seputar Indonesia. Sebelum kita melanjutkan materi pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Semoga dalam pertemuan kali ini kita semua diberikan kelancaran, kemudahan, serta kemanfaatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang akan kita bahas yaitu mengenai poin C, bisa dibuka LKS-nya yaitu halaman 5, menentukan struktur dan kaidah kebahasaan, dan yang D menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Yang akan kita bahas yang pertama, menentukan struktur dan kaidah berita. Teks berita tidak jauh berbeda dari teks lainnya, yaitu mempunyai struktur dan kaidah berita. Yang pertama yaitu kepala berita. Nah, ini merupakan salah satu struktur teks berita atau berita. Kepala berita biasanya berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks berita tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Biasanya teks kepala berita ini terletak di paling atas. Kemudian yaitu tubuh berita. Tubuh berita ini biasanya berisi proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan fakta yang sebenarnya. Biasanya harus berdasarkan fakta, tidak boleh rekayasa, karena berita ini tidak boleh hoax atau direkayasa. Dan yang terakhir yaitu ekor berita, yaitu berisi tentang referensi dari narasumber di dalam berita. Ketiga tersebut ada kepala berita, tubuh berita, ekor berita, merupakan struktur teks berita. Kemudian yaitu kaidah kebahasaan berita. Setiap teks pastinya juga memiliki kaidah kebahasaan. Salah satunya yaitu teks berita. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku ya. Ini biasanya yang sering kalian lupa atau kalian sering salah, yaitu bahasa baku. Bahasa baku ini yaitu sesuai kaidah bahasa yang ditetapkan, biasanya terdapat pada KBBI, sesuai KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau EZD, ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat langsung. Nah, menggunakan kalimat langsung ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Tidak boleh dengan kalimat tidak langsung. Contohnya misalkan masyarakat atau wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya seperti itu. Kalau kalimat tidak langsung, katanya di jalan tadi ada kecelakaan. Nah, itu contoh kalimat tidak langsung. Harus bisa membedakan mana yang kalimat langsung dan mana kalimat yang tidak langsung. Selanjutnya yang ketiga yaitu atau yang poin C, menggunakan konjungsi bahwa. Nah, konjungsi ini merupakan kata penghubung. Contohnya konjungsi bahwa, sejumlah staf Atpol Manado mengatakan bahwa kepala Atpol Manado sudah pulang. Nah, ini merupakan contoh penggunaan konjungsi bahwa atau kalimat konjungsi bahwa. Selanjutnya menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini mendeskripsikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman atau keberadaan.
Selanjutnya yaitu menggunakan keterangan waktu. Wah, ini yang paling penting, menggunakan keterangan waktu. Biasanya berita tersebut terjadi pada waktu apa? Misalkan pada waktu siang hari, sore hari, atau pagi hari. Nah, itu menunjukkan keterangan waktu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Nah, hal yang berhubungan dengan waktu, misalkan kemudian, lalu, selanjutnya, dan seterusnya, dan sebagainya. Contoh dari konjungsi temporal atau kronologis, sekitar pukul 12.45 WIB Sabtu 15 Maret 2014, Riau tampak mendung. Tak lama kemudian hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras, yaitu merupakan contoh penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Selanjutnya dibuka LKS-nya halaman 6, yaitu mengenai menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Yang pertama, pentingnya berita. Kalian pasti sudah mengerti pentingnya berita memuat sebuah informasi. Sebuah berita sudah pasti sebuah informasi, tetapi sebuah informasi belum tentu bisa dikatakan berita. Manfaat yang diperoleh dalam kita membaca berita atau mendengarkan berita, yang pertama yaitu menambah wawasan yang apa yang sedang terjadi di luar sana. Kemudian menambah ilmu dan informasi tentang sesuatu yang sedang terjadi atau yang telah terjadi saat kini. Adapun langkah-langkah untuk menyajikan sebuah berita, kalian harus bisa mengetahui langkah-langkah untuk menyajikan suatu berita. Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa atau hal yang akan diberitakan. Kemudian menentukan sumber berita. Dan yang ketiga, menyusun data pokok berita dan menulis teks berita. Sekali lagi saya tekankan, yaitu cara atau menyajikan informasi dalam bentuk berita. Kalian harus berdasarkan fakta yang sebenarnya, tidak boleh merekayasa atau tidak boleh mengada-ngada. Karena berita yang kalian sajikan nanti dibaca oleh masyarakat. Kemudian yang nomor 2, menyampaikan berita. Syarat berita yang baik dalam menyampaikan berita adalah harus akurat atau sesuai dengan kenyataan. Nah, sudah Bapak katakan tadi, berdasarkan fakta atau sesuai kenyataan. Tidak boleh menambah atau mengurangi informasi yang ada. Jadi tidak boleh ditambah-tambah kejadiannya, misalkan kecelakaan ada di Undaan Kidul atau ada di Undaan Tengah. Jadi tidak boleh ditambah-tambah, misalkan yang kecelakaan misalkan tidak apa-apa ditambahkan luka parah atau gimana, tidak boleh. Harus sesuai dengan kenyataan yang ada pada kecelakaan tersebut atau berita tersebut. Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan berita adalah sederhana, singkat, jelas, padat, dan akurat. Biasanya agar orang yang membaca atau mendengarkan berita tersebut mudah untuk memahami, untuk mencerna. Kemudian langkah-langkah untuk menyampaikan kembali berita yang sebagai berikut. Berita yang sudah ada, kalian tidak perlu mencari atau ide berita atau kejadian yang di mana. Ini kalian cara menyampaikan yang berita yang sudah kalian baca atau kalian dengar. Yang pertama, menentukan sumber berita, yaitu kemudian mencatat fakta dalam berita adiksimba. Nah, sudah saya jelaskan dulu adiksimba, unsur-unsur berita mengenai apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, bisa dikatakan atau dalam bahasa Indonesianya adiksimba. Yang selanjutnya, yang terakhir, itu mengembangkan catatan tersebut menjadi sebuah teks yang utuh.
Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas yaitu penyuntingan berita. Dalam menyunting berita ini biasanya kalian sebelum memaparkan atau mempublikasikan suatu berita, kalian harus menyunting. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya dalam menyunting ini supaya berita yang kita publikasikan atau berita yang kita paparkan bisa bagus, sesuai dengan unsur-unsur dan kaidah kebahasaan. Biasanya yang sering salah itu kaidah kebahasaan atau penggunaan bahasa yang baku. Berita yang ditulis perlu disunting terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Berikut aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan berita. Yang pertama, memperhatikan kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta-faktanya. Nah, jadi tidak boleh asal-asalan, harus sesuai fakta dan tidak boleh merekayasa. Kemudian memperhatikan kelengkapan isi berita berdasarkan pokok berita yang dicatat dengan pola adik simba. Tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian memperhatikan struktur penyusunan berita dari bagian yang penting hingga yang kurang penting. Bisa menggunakan struktur tadi, kepala berita disusun berdasarkan kepala berita terlebih dahulu, tubuh berita, dan yang terakhir ekor berita. Nanti supaya berita tersusun sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan penggunaan bahasanya seperti keefektifan kalimat, kebakuan kata, ketetapan ejaan dan tanda baca, supaya orang yang membacanya lebih mudah atau orang yang mendengarkannya lebih mudah mencerna berita tersebut. Sebelum Bapak mengakhiri pada pembelajaran kali ini, untuk latihan soal diingat-ingat yaitu kerjakan LKS halaman 7 uji kompetensi 1 nomor 1 sampai nomor 5. Nah, soalnya ada di LKS halaman 7 uji kompetensi 1 halaman 1 nomor 1 sampai nomor 5. Nanti link jawaban berada di bawah video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.